Kadang-kadang menjelang saya berdharma wacana itu penyakit mah itu kumat sehingga mual dan sebagainya. Itu. Awalnya saya tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Dokter yang betul-betul dokter di Indonesia lah model saya katakan, obat-obat kimia berapa yang saya konsumsi itu. Segala macam itu saya dikatakan asam urat, dan yang sudah lama ini dia menyarankan hal yang sama, yaitu obat itu sebagai makanan. Bagaimana cara kita mengurangi? Jangan sampai obat terus-terusan dapat rezeki sedikit, semua kita pakai ke obat-obat. Salam Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya menyampaikan beberapa informasi penting, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Pinandita Murba. Umur saya sudah 57 tahun. Ada sebuah cerita nyata yang saya alami. Saya sangat terganggu sekali dengan penyakit yang saya alami, yaitu penyakit mah. Sudah puluhan tahun saya sebenarnya menderita itu. Maklum, karena semangat saya untuk beraktivitas, kadang-kadang saya telat makan, lupa makan, menyelesaikan satu pekerjaan. Tapi saya tidak tahu dampak yang akan terjadi. Ternyata dengan telat makan dan pola makan yang tidak teratur, saya penyakit mah. Saya kena penyakit mah. Ketahuilah, menjelang saya, karena profesi saya juga di dalam dharma agama, yaitu memberikan siraman-siraman rohani gitu. Kadang-kadang menjelang saya berdharma wacana itu penyakit mah itu kumat sehingga mual dan sebagainya. Begitu juga karena saya dalam dunia akademis, profesi saya sebagai dosen ini, kadang-kadang sebagai narasumber atau pembicara di suatu tempat, instansi itu, kadang-kadang muncul gangguan penyakit mah itu. Dan bahkan saya di rumah sendiri pernah pingsan, ya artinya sakit mah itu yang kuat, saya bawa ke dokter. Setelah dikasih obat, dalam beberapa menit itu hilang. Tetapi itu tidak hilang seterusnya, itu enggak. Setiap saat mah itu mengganggu aktivitas saya. Suatu ketika saya mendengar informasi yang jelas, dokter muda, dokter Kadek itu, banyak pasiennya yang membicarakan kesembuhan itu. Awalnya saya tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Dokter yang betul-betul dokter di Indonesia lah model saya katakan, obat-obat kimia berapa yang saya konsumsi itu pada saat berobat hanya beberapa menit atau beberapa jam itu memang betul sembuh gitu. Tapi karena informasi ini, lalu saya mencoba mengikuti saran petunjuk dokter Kadek ini yang kebetulan dia Ayurveda. Saya mengikutinya dengan penuh karena saya ingin sehat masalahnya, jangan sampai aktivitas saya terganggu. 1 bulan saya mengikuti dan mengamalkan apa yang diberikan itu. Ternyata setelah itu, kemujizatan luar biasa yang saya alami. Tidak pernah lagi, dan walaupun saya menjelang dharma wacana, menjelang sebagai pembicara, yaitu, maka saya minum kopi sekalipun, karena sahabat kawan saya yang cukup banyak di Indonesia ini, disuguhin kopi, saya minum, itu tidak terganggu. Sama sekali sekarang tidak terganggu. Saya berterima kasih kepada Tuhan, dan saya berterima kasih kepada Ayurveda, dan berterima kasih kepada dokter Kadek. Itu
anjuran saran yang begitu bagus dan saya laksanakan sehingga saya bisa beraktivitas. Nah, sesuai dengan sabda Tuhan, kebaikan memang perlu kita sampaikan, kita sebarkan sekecil apapun yang kita miliki. Mengacu kepada sabda Tuhan inilah saya mengajak, saya menghimbau, jangan putus asa. Masih ada harapan baru, kita lebih baik, kita akan lebih sehat, kita beraktivitas, ikuti. Amalkan Ayurveda itu. Ini bukan promosi, tetapi memang satu kenyataan. Silahkan hubungi Dr. Kadek. Itu sudah banyak beredar di YouTube dan sebagainya. Saya yakin dengan anjuran, nasihat, betul-betul kita taati, pasti hasilnya akan maksimal. Semoga ini bisa kecapaian pada sahabat kawan saya dimanapun berada. Yang kedua, saya seorang pesilat. Saya memang pernah juga sebagai atlet di samping juara dan juga profesi sebagai pelatih juga sampai sekarang ini, tapi sudah berhenti berlatih. Dan saya mengambil profesi mendalami, menekuni tentang ajaran Weda. Begitu pagi biasa menjalankan kewajiban Nyuryasyawana dan lanjutkan meditasi subuh itu. Biasanya 30 menit saya bahkan sampai hampir 1 jam saya melakukan meditasi. Kaki saya itu, nyeri itu tidak pernah, kesemutan itu tidak pernah hilang. Ini adalah sangat mengganggu aktivitas saya di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, karena awalnya saya tidak percaya bisa disembuhkan yang luar biasa itu, maka apa salahnya saya mencoba. Saya berkonsultasi dan dicek, ya gula darah segala macam, itu saya dikatakan asam urat, dan yang sudah lama ini dia menyarankan hal yang sama. Ternyata 1 bulan itu saya jalani, itu hasilnya juga luar biasa. Saya berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Ayurveda, terima kasih kepada Dr. Kadek. Saya tidak ingin bahagia sendiri. Saya tidak ingin sehat sendiri. Karena itu, kalau ada kesempatan, apa salahnya? Saudara-saudara dimanapun berada ini, mari kita, jangan kita itu, istilahnya, yaitu obat itu sebagai makanan. Bagaimana cara kita mengurangi? Jangan sampai obat terus-terusan, dapat rezeki sedikit, semua kita pakai ke obat-obat. Kita ingin sehat secara alami. Rasanya Ayurveda ini juga alami dan terbukti 2 penyakit saya ini sampai sekarang mudah-mudahan tidak pernah kumat lagi. Kita selalu sembuh dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka daripada itu silahkan Anda mungkin bisa hubungi, terutama di dalam YouTube-nya sudah ada, dan sering juga saya lihat sebagai pembicara, baik di dalam dan luar negeri juga, itu ada hal-hal penjelasan tentang Ayurveda yang luar biasa. Selamat sehat untuk kita semua, selamat kita bisa beraktivitas, kita tinggalkan penyakit itu, kita sambut, kita songsong kesehatan kita yang lebih baik, karena dengan pikiran kita yang sehat, maka badan kita yang sehat. Badan kita yang sehat menjamin juga pikiran kita sehat. Karena itu, terima kasih yang mendengarkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada, dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.